Oke, ya. Nah, pelayanan kami adalah namanya Tantangan Elia, di Elijah Challenge. Dan kami punya situs adalah di bawah sini, www.theelijahchallenge.org. Dan kami punya PowerPoint. It's very noisy ya. Oke. Dan PowerPoint yang saya akan share ini dengan saudara-saudari akan diberikan kepada kalian. Jadi sesudah kami selesai pelajaran untuk hari ini, kira-kira 1 jam kemudian, kami akan minta saudara-saudari mengirimkan email kepada kami. Ya. Nah, PowerPoint file ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Nah, email saya adalah elijah003@gmail.com. Ya, tolong kirimkan email saudara-saudari kepada kami, dan PowerPoint file ini akan dikirimkan kepada kalian supaya bisa dipelajari dengan seksama dan kemudian juga bisa diajar oleh saudara-saudari kepada orang lain, diberikan kepada orang lain. Nah, kalau saudara ingin mendapatkan PowerPoint file ini, kirim email ya. Ini ya, kirim email kepada kami. Dan juga kami ada video untuk training ini ada di YouTube ya. Nah, ini nanti juga akan kami kirimkan kepada saudara-saudari. Jadi bisa diklik terus saudara-saudari bisa dapat ya, ini bisa dilihat di YouTube. Pelajaran ini, tujuan seminar Tantangan Elia adalah melatih pekerja-pekerja Tuhan di ladang, sama seperti Tuhan Yesus sendiri melatih murid-muridnya. Untuk tujuannya menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah, saudara-saudari, nanti di hadapan tahta mulia Tuhan ada suku-suku dari setiap pelosok dunia dan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, dan semua kaum dan semua bangsa. Nah, saudara-saudari, inilah tujuan kami adalah menyelesaikan amanat agung supaya tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa bisa datang kepada Tuhan. Amin. Dan kemudian daripada itu aku melihat, ini Wahyu pasal 7 ayat 9, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Inilah harapan kami pada saat itu. Tetapi yang akan membawa bangsa-bangsa, suku-suku dan kaum-kaum dan bahasa-bahasa ini adalah anak-anak Tuhan. Kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, ini pekerjaan kita semua ya. Nah, jadi pemberitaan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu segala suku dan kaum dan bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, saudara-saudari, hari ini kita suka bilang, wah, ini pasti sudah akhir zaman, ini dunia pasti mau kiamat kali ya. Karena ada pandemi lah, ada gempa bumi,
perang entahlah apalah ya, kacau sekali dunia ini. Baiknya kita bilang, wah mungkin sudah akhir zaman, mungkin Tuhan Yesus sudah akan datang. Tapi saudara-saudari, kami katakan begini, sebelum Injil ini diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu suku, kaum, dan bahasa, semua ini belum tiba kesudahannya. Kalau belum Injil ini diberitakan. Kalau Injil kerajaan sorga diberitakan, sudah selesai. Yang orang-orang yang percaya itu jumlahnya masuk, nah Tuhan Yesus datang. Ya, jadi itu kita punya jam, ya, ketentuan di mana Tuhan akan tiba kembali. Amin. Nah, Matius pasal 28 ayat 19, karena itu kata Tuhan, ini perintah Tuhan, amanat agung, pergilah, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, ini pekerjaan kita semua anak-anak Tuhan, orang percaya, murid-murid Tuhan. Kita memberi Injil kepada mereka, kemudian kita memuridkan mereka, kemudian juga kita baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini penting sekali untuk kita semua anak Tuhan, bukan hanya untuk pendeta saja ataupun untuk penginjil saja, tapi ini untuk semua anak-anak Tuhan. Kita ini semua adalah murid-murid Tuhan. Amin. Dan pengajaran tantangan Elia ini adalah untuk memuridkan anak-anak Tuhan supaya menjadi supaya berhasil waktu kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, ini ada satu informasi ya. Menurut ahli-ahli misi, di seluruh dunia ada 3.000 sampai dengan 7.000 suku atau bahasa di mana tidak ada saksi Yesus, saksi di mana tidak ada orang yang bisa menyaksikan Tuhan Yesus atau gereja yang bisa kabarkan Injil kepada suku itu. Jadi masih ada 3.000 sampai 7.000 suku yang belum terjangkau. Jadi saudara-saudari, ini pekerjaan masih banyak ya. Nah, siapa yang akan di Indonesia saja nggak tahu masih ada berapa. Mungkin masih ada banyak ya suku-suku yang belum mendengarkan Injil. Mereka adanya di pelosok-pelosok atau di pedalaman yang dalam sekali atau di hutan ya. Dan di seluruh dunia ada 7 miliar penduduknya. Di Afrika masih begitu banyak suku-suku. Di India masih banyak suku-suku lagi. Di mana saja masih banyak ya. Di Brasil, di China ya, masih banyak orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Dan ada 150 negara, mungkin 155 negara ya di dunia ini sekarang. Tambah banyak, setiap hari tambah satu kali. Masih banyak suku-suku, bukan hanya negara saja, tapi di dalam negara itu masih banyak suku-sukunya kan. Ya, seperti kita orang di Indonesia, masih banyak suku-suku yang bahasanya kita pun tidak mengerti. Di Kalimantan saja masih banyak sukunya ya. Satu kampung ke kampung yang lain tidak bisa bicara kan, karena bahasanya lain ya, bahasanya lain. Tetapi kita punya bahasa Indonesia, jadi bisa berbicara. Tapi masih ada juga suku-suku yang bahasa Indonesianya mereka tidak tahu ya. Nah, saudara-saudari, inilah. Jadi kita harus menjangkau mereka. Jadi kita akan menyelesaikan amanat agung di Indonesia hanya dengan menjangkau suku-suku yang belum dijangkau. Artinya di setiap suku di Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Nah, saudara-saudari, saya waktu memberi
sharing ini saya tidak akan tunjukkan muka saya karena nanti sharingnya banyak firman Tuhan. Jadi saya mau kalian dengan seksama sekali membaca firman Tuhan itu ya, supaya firman Tuhan itu bisa diresapkan ke dalam hati dan bisa dijalankan ya. Nah, tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu mereka diutus memberitakan Injil atau memberitakan kerajaan Allah. Ini tujuan kami. Adalah amanat agung. Melatih saudara-saudari bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan, menurut perintah Tuhan sendiri yang cantumkan di dalam Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, saudara-saudari, sembuhkanlah. Waktu kita memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil, ada penyembuhan. Ya, karena itu perintah Tuhan sendiri. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, ini Lukas 10, pasal 10 ayat 9. Ingatlah firman ini ya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan kepada murid-muridnya. Jadi waktu kita menginjil, kita sembuhkan orang sakit. Nanti kita akan bahas dengan seksama selama 9 jam ya. Jadi 9 session ya. Setiap hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 9 sampai jam 10 atau begitu kita akan pelajari bagaimana menyembuhkan orang sakit yang seperti Tuhan Yesus perintahkan ini ya. Nah, Tuhan perintahkan sembuhkanlah orang sakit. Jadi bagaimana caranya kita menyembuhkan orang sakit? Nah, kita lihat bagaimanakah Tuhan Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya. Benar? Kita harus ikut contoh Tuhan Yesus sendiri. Di Markus pasal 6 ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Takjub mendengar Tuhan Yesus khotbah. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Pasti waktu Tuhan Yesus khotbah itu luar biasa ya, disertai kuasa, disertai tenaga ya. Nah, dan ini dia mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya. Jadi setiap kali Tuhan Yesus mengajar, kalau ada pertanyaan nanti sebentar lagi ya, biar saya selesaikan dulu ini, nanti saya bisa jawab ya. Nah, ya, terima kasih ya Pak, sebentar ya. Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Nah, dari mana ya? Nah, lalu Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, Lukas 9 ayat 1, Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dipanggil kan? Ya, seperti dia memanggil kita. Ke-12 murid ini ke-12 rasul-rasul ya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus memberikan tenaga, itu power atau dunamis, power, tenaga, dan kuasa itu otoritas ya, atau wibawa, tenaga,
Kepada siapa? Kepada mereka, kepada ke-12 muridnya. Jadi Tuhan Yesus waktu dia menjalankan mujizat-mujizatnya dengan pakai tenaga dan dengan pakai kuasa yang datang daripada Bapa yang di surga. Dan Tuhan Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada ke-12 muridnya untuk apa? Menguasai setan-setan. Nah, kalau menguasai setan-setan artinya setan-setan itu ada di bawah kuasa Tuhan Yesus, benar gak? Kalau sudah diberikan kuasa ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya menguasai setan-setan. Dan setan-setan itu di bawah kuasa ke-12 murid itu. Benar? Ya, jadi mereka bisa menguasai setan-setan dan mengusir setan-setan itu. Dan juga tenaga dan kuasa ini diberikan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara-saudari ya, diingat ini ya, dilihat dengan seksama. Kita nggak akan ambil alasan yang lain dah. Pokoknya kita akan baca dari firman aja ya. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan akan juga kita kerjakan. Ya, karena Tuhan Yesus yang menyuruh kita, yang memanggil kita, yang memberikan suruh kita pergi untuk memberitakan kerajaan Allah ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini tenaga dan kuasa diberikan kepada ke-12 muridnya ya. Nah, itu rasul-rasul besar. Nah, kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit ya. Jadi siapa yang menguasai setan? Tuhankah yang menguasai setan? Ya terang ya. Tuhankah yang menyembuhkan orang sakit? Kalau sudah diberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, muridnya, jadi muridnya yang menguasai setan-setan dan muridnya yang menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan habis begitu, untuk apa ini tenaga dan kuasa? Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menginjil dan untuk menyembuhkan orang. Jadi murid ke-12 ini Petrus, Yohanes, siapa lagi ya? 12 orang ya. Nah, Andreas ya diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang ya. Jadi lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa. Nah, murid-murid itu pergi seperti yang Tuhan utus, pergilah. Jadi mereka pergi, mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, jadi murid-muridnya menuruti perintah Tuhan Yesus, menjalankan penyembuhan dan juga mengusir setan-setan. Untuk apa tujuannya? Untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk memberitakan Injil. Nah, ini waktu murid-muridnya yang ke-12 itu pergi menyembuhkan orang dan menginjil dan mengusir setan. Ini terjadi sebelum hari Pentakosta, yaitu ini ada di buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Why are we? I cannot hear the talking. Ya, sebentar ya. Halo Jenny. Yeah. Yeah. Is there any problem? It's so noisy. Can I mute? Let me see. Should I? Oh, okay. All right. Good. Okay. Okay, let's go. Yeah.
Nah, oh ya, yang tadi itu di Lukas 9 itu terjadi sebelum hari Pentakosta. Amin. Tenaga dan kuasa itu yaitu dunamis dan otoritas itu sudah diberikan ya oleh Tuhan Yesus langsung kepada ke-12 muridnya sebelum hari Pentakosta ya. Nah, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala, kami ulang lagi ya. Lalu pergilah murid-murid yang 12 itu mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ya, mereka turuti perintah Tuhan. Nah, dan inilah yang terjadi di India pada hari ini melalui pekerja-pekerja kami. Kami di India ada melayani di India Utara dan juga di India Selatan di Orissa ya, sudah 10 tahun lebih ya kami di sana. Dan sebelum itu kami juga melayani di Kalimantan Barat selama 9 tahun ya, sebagai misi ya di Batu Ampar itu dekat mana ya? Batu Ampar itu dekat Muara, dekat Padang Tikar sana. Itu pelabuhan internasional itu. Pelabuhan nasional ya, dan juga di Biang dan Menjaya itu di hulunya Sanggau Kapuas ya. Jadi kami tahu Kalimantan Barat, anak-anak kami juga semua lahir di Kalimantan Barat. Nah, ada 3 putri ya. Kadang-kadang saya bilang, aduh anak utan, tapi kadang-kadang kita lupa bilang orang utan ya, bukan orang utan ya, anak utan. Tapi mereka semua yang paling sulung sudah umur 40 tahun, yang nomor 2 sudah 37 tahun, yang nomor 3 33 tahun. Yang nomor 3 dan suaminya ada di Salatiga sekarang, lagi siap untuk melayani ke Banjarmasin ya sebagai misi. Nah, tapi kami sekarang ada pekerjaannya di India pada hari ini melalui pekerja-pekerja kami. Kami ada 200 lebih ya pekerja-pekerja di India. Nah, India memang gawat ya hari ini. Aduh. Tapi inilah hasilnya ya. Tapi nanti kami kembali lagi. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama ya. Yaitu mengajar mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, dan hasilnya luar biasa ya. Nah, saudara-saudari, inilah yang kami sebetulnya belajar ini semua dari Kalimantan Barat. Waktu kami sampai di Kalimantan Barat pertama-tama tahun 78 ya, mungkin banyak di antara kalian masih belum lahir kali ya, tahun 78. Bapak Pendeta William dan saya sampai di Kalimantan Barat. Nah, dengan iman ya, tidak ada yang ngundang, tidak ada yang cuman Tuhan bilang pergilah kamu, ya kami pergi ya sampai ke Kalimantan Barat di pinggir Sungai Kapuas, hulunya Sanggau, Biang dan Menjaya. Nah, ya cerita sedikit dulu ya. Nah, waktu itu 78 Pak William itu dia orang lahir di Amerika. Bapak dan ibunya pindah imigrasi dari Tiongkok dari Canton ya ke Hong Kong situ, pergi sampai ke New York ya. Dia lahir di sana dekat New Jersey di New York ya, Amerika Serikat tahun itu. Saya adalah orang Jakarta. Saya pergi sekolah ke Amerika tahun 1970. Nah, tahun 1970 saya sekolah di sana. Saya pikir saya mau jadi orang Amerika. Jadi menikahlah dengan orang Amerika. Nah, dapat orang Amerika. Ini Pak William. Tapi Pak William waktu itu belum percaya Tuhan. Nah, 2 tahun kemudian dia percaya Tuhan ya. Sesudah menikah tahun 74. Terus
habis dia percaya Tuhan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, pada saat itulah dia bilang, oh, Lucy, saya ini mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya pikir, aduh, mau melayani sepenuh waktu, nanti bisa miskin ini kita. Mimpi Amerika aku ini terbanglah, hilang. Tapi saya pikir-pikir, mula-mula waktu menikah dengan dia, saya anak Tuhan. Dia belum percaya Tuhan. Itu sudah melanggar firman Tuhan. Ya, saya tidak taat kepada Tuhan. Tetapi waktu dia sekarang tahun 76, dia bilang dia percaya Tuhan melalui khotbahnya pendeta Billy Graham, ya, Billy Graham. Waktu dia bilang dia mau melayani Tuhan, saya bilang, wah Tuhan, ini kesempatan saya, ini jangan bandel-bandel lagi ya, nggak mau dengar perintah Tuhan. Kau memang Tuhan, engkau perintahkan dia untuk melayani engkau sepenuh waktu. Aku ini kan istrinya, setubuh kan dengan dia. Tuhan, benarkah engkau panggil, ini panggilanmu untuk melayani? Ya, kata Tuhan, di dalam hati saya mendapat konfirmasi ya. Iya, kata Tuhan. Ya, oke, Tuhan, saya akan tunduklah. Terus dia bilang, saya ini udah belajar sekolah kebanyakan ini nih. Nggak lain baca buku. Kalau mesti sekolah lagi ke teologi, nanti bisa keburu Tuhan Yesus datang, kata dia. Saya pengennya nih ngelihat nih apa yang saya baca di Alkitab ini semua nih, di kitab Injil, di rasul-rasul, kok begitu banyak ya catatan-catatan Tuhan Yesus menjalankan mujizat, murid-muridnya juga menjalankan mujizat, terus banyak orang diselamatkan. Ini apa iya? Saya mau lihat, saya percaya, saya mau lihat. Terus saya ini kan orang baptis, saya bilang, kamu masa mau menginjil mau pakai mujizat sih? Sekarang sih nggak usah pakai mujizat, mama pakai empat empat spiritual law gitu. Kamu orang berdosa pakai apa? Kasih tahu aja dia berdosa. Kalau mau dosanya diampuni, percaya Tuhan Yesus, nanti dosanya diampuni, kalau meninggal nanti ke surga. Gitu aja. Nanti percaya, nggak percaya ya masuk neraka lah gitu. Masa mau pakai mujizat sih hari ini? Kita kan orang baptis, ceritanya kan begitu. Terus dia bilang, kalau di Alkitab dia tuh nggak pernah ke gereja seumur hidup. Waktu umur 20, kami menikah 26 ya, saya 21 menikah dengan dia 24, 26 dia percaya Tuhan. Selama itu dia sampai dia itu menikah umur 24, dia nggak pernah ke gereja. Waktu kita sudah menikah, dia ke gereja dengan saya sama-sama. Puji Tuhan lah ya. Nah, sekarang 26 dia percaya Tuhan, 27 dia dipenuhi Roh Kudus, Tuhan panggil kan ya sekarang. Jadi saya bilang, iyalah, kamu mau kemana? Kalau nggak mau masuk ke sekolah teologi, mau bagaimana? Dia bilang begini aja, kamu kan dari Indonesia, ayo kita ke Indonesia. Saya bilang, kamu mau ke Indonesia mau menginjil sih, jangan main-main ya, itu bukan main-main itu. Dia bilang, iya, kamu kan bisa bahasa Indonesia, nanti kita pergi aja ke tempat-tempat yang mana nggak ada orang percaya Tuhan, kita bisa menginjil. Aduh, saya bilang, ini gimana ya? Jadi kami dengan iman datang ke Indonesia, terbang dari Los Angeles ya, dari California sampai ke Jakarta. Nah, ayah ibu saya tuh kaget sekali. Loh, ini anak kenapa kembali ke Jakarta? Emangnya ada apa di Amerika? Konyong-konyong muncul di depan rumah. Nah, terus dia bilang sama menantu ini nih ya, suami saya bilang sama papa saya, "Pak, saya mau menginjil." Nah, papa saya makin lagi lebih kaget. Hah? Kamu mau menginjil, kamu tahu apa? Nah, pokoknya sampai akhir-akhirnya
tidak ada jalan di Jakarta, nggak ada yang ngundang, nggak ada yang mau. Abisnya nggak pernah khotbah, nggak pernah ngajar di sekolah minggu, nggak pernah ada Bible study ya. Terus mau bilang menginjil, nggak ada gereja yang undang juga, nggak ada. Abisnya nggak ada pendidikannya, biar pendidikan dunianya banyak ya. Dia udah dapat dia udah dapat MA ya, master ya di psychology. saya saya juga selesai ya sekolah dengan sarjana muda ya di dalam bidang ilmu alam ya, fisika. di, tapi di Jakarta tuh nggak ada orang undang ya. Jadi akhirnya mau kemana? Terus ada satu pendeta yang datang ke rumah kita. Dia bilang, orang muda, kamu kalau mau melayani Tuhan di Indonesia, mau menginjil, kamu ke Kalimantan Barat ya. Nah, dia dengar Kalimantan Barat, dia nggak tahu kan bahasa Indonesianya tidak bisa kan sama sekali. Kalimantan Barat, dia tanya saya, Kalimantan Barat itu apa? Saya bilang sih jangan main-main, Kalimantan Barat sih itu Borneo, tahu nggak Borneo? Borneo itu kalau dulu orang Amerika dia tulis buku Inggris ada satu The Wild Man of Borneo, orang liar di Borneo katanya. Saya bilang Borneo sih nggak main-main loh, itu hutan loh semua loh. Banyak buaya, ada orang hutan banyak loh. Waduh, itu mah hutan besar itu. Jangan main-main, kita mati nanti di sana kalau ke Kalimantan Barat. Tapi dia bilang itulah kita pergi aja. Tapi hati kita berdua takut setengah mati mau ke Kalimantan Barat. Tapi papa saya di gerejanya juga banyak orang dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Jadi papa, waktu kita bilang sama papa, kita mau ke Kalimantan Barat tuh, karena pendeta itu suruh kita ke Kalimantan Barat. Papa bilang, ya pergilah ke Kalimantan Barat. Dia beli 2 karcis kapal terbang. Kita naik Garuda. Waktu itu masih baling-baling ya, nggak ada jet ya. Nggak ada pesawat jet ya. Nah, sampai di Kalimantan Barat. Yang pertama-tama datang menjemput kami adalah orang daripada GKKB, Gereja Kristen Kalimantan Barat. Penatuannya datang ya, biar nggak kenal datang 3 kali ya, tungguin kita di lapangan terbang. Nah, wah kami sangat senang karena tidak tahu ke waktu terbang ke Kalimantan Barat itu ada orang jemput atau tidak ada. Papa rupanya sudah kasih orang tahu di Kalimantan Barat itu yang di KKKB. Ini anak saya nih sama menantu saya katanya mau menginjil. Coba kalian buka jalan untuk dia. Ya, bagaimana? Nah, itulah sampai kami di Kalimantan Barat. Nah, terus kami datang ke sungai sampai ke Kapuas Sanggau, ya. Itu ada GKNI, ya. Waktu itu Pak William, suami saya mulai mengajar di gereja itu. Rupanya ada satu pendeta di situ yang di Sanggau Kapuas itu pikir, oh ini misi dari Amerika, udahlah jadi pendeta aja di sana. Padahal dia Alkitab pun belum selesai baca ya. Apapun masih nggak tahu, yang tahu ya iman ya. Iman yang bisa, kalau dengan orang yang beriman tuh tidak ada yang mustahil. Kalau percaya tidak ada mustahil. Nah, jadi tiap minggu mau mengajar apa? Ini ada kira-kira 100 jemaat ya di Sanggau Kapuas itu. Dia berdoa, mulai berdoa. Pagi-pagi subuh jam 5, jam 4, jam 3 subuh sudah mulai berdoa. Dan berdoa bukan di kamar tidur ya. Di depan gereja, di situ ada gereja ya, di depan. Wah, nyamuknya sebesar-besar seperti kamikase ya, itu. Wah, itu nyamuk. Aduh, luar biasa kita. Dia berdoa. Nah, dari situ Tuhan mengajar kami. Sudah begitu, 6 bulan kemudian Pak William pikir, ya di gereja mah enak-enak aja. Lebih baik kita kan maunya ke hutan, cari suku-suku terpencil yang mau dijangkau. Di gereja ini kan semua orang udah percaya, bagaimana sih? Ini kan nggak perlu menginjil, ya benar kita mengajar ya, menguatkan orang-orang percaya. Ayo kita pergi lagi. Wah, pergilah kita naik motor kecil yang pakai
mesin yang 3 PK ya ke hulu daripada Sanggau Kapuas itu sampai ke suatu desa yang namanya Biang dan dekat lagi Menjaya, kira-kira 3 jam ya pakai motor yang 3 PK itu sampai kita pikir wah sampan begini pelan-pelan hampir hanyut ini nanti hanyut ke ke mana bukan mudik jadi ke hulu ya bukan hilir jadi ke hulu tapi sampai juga dan di Biang kami dapat satu rumah kami sewa kira-kira berapa ya 50.000 nggak tahu 5.000 rupiah waktu itu tahun 78 sewa satu rumah ya nggak ada apa-apa lah ya nggak ada jambannya nggak ada toilet nggak ada dapur apapun nggak ada lah pokoknya kalau mau apa-apa ya ke Sungai Kapuas lah ya semuanya masuk Kapuas semuanya juga muncul dari Kapuas aduh saya orang kota dari Jakarta nggak pernah yang begitu ya nggak mau apa pun ke sungai air minum pun ke sungai mandi pun ke sungai ke WC-nya juga ke sungai pokoknya semua masuk sungai semuanya juga dari sungai nah dianya nih Pak Williamnya orang Amerika ya dia memang turunannya orang Chinese ya orang Cina juga ya. Tapi dia kesenangan dia pikir, wah ini benar-benar nih melayani Tuhan. Aduh, kami mulai ya ke pintu-pintu, kami ketok pintu. Ya, terus juga ada orang yang datang ke rumah kami. Terus satu hari satu ibu tua datang. Katanya, dia panggil. Dia bilang, dia bilang, Pak, Bapak siapa sih? Kami terus enggak, saya mau kasih tahu Tuhan Yesus sama kamu. Nah, si ibu itu dia orang Chinese juga kan ya. Dia bilang, "Oh, guru Sinsang," kata dia. Sinsang kata ya. Kamu dari mana? Ya. Coba kamu kasih tahu apa sih yang kamu datang ke sini? Ngapain? Terus Pak William bilang, saya mau kasih tahu kamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu anak Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, dia juru selamat. Dia pantek di kayu salib, mati untuk kita. Kemudian dia bangkit kembali. Nah, kalau kamu, ibu, percaya kepada Tuhan Yesus, nanti bisa naik ke surga. Nggak usah takut apa-apa lagi kita kalau meninggal dunia ini. Si ibu ini dengar, siapa sih Tuhan Yesus? Dengar, nggak bisa masuk loh, nggak bisa masuk. Terus, wah kami berdua, aku lihat kamu lihat aku berdua, wah ini nggak masuk ini. Terus si ibu ini bilang lagi, kamu itu punya Tuhan ceritanya sih enak, bener ya, bagus ya. Katanya Tuhan dari surga lagi. Ya. Tuhanmu itu dewamu itu dewa dia bilang dewamu itu dia pikir kita ini juga satu dukun atau siapa ya dia nggak pernah dengar Tuhan Yesus loh kita bilang bagaimana sih orang di sini bisa nggak pernah dengar Tuhan Yesus mana mungkin ya dia bilang begini kamu punya dewa kamu punya itu yang kamu cerita itu Yesus bisa nggak nyembuhkan aku ini dikutuk sama itu dukun orang Loktong kata dia dukun hah kami berdua lebih bingung lagi hah dukun kutuk kamu bagaimana sih kutuknya coba guru dia panggil Sinsang coba lihat nih mata aku katanya tuh merah sakit siang malam tidak pernah berhenti seperti dicucuk-cucuk jarum kami ya lihat ya matanya. Loh, terus bisa nggak Yesus itu dewamu nyembuhkan saya? Wah, saya jadi gimana ya? Saya masih baptisan nih, bukan baptisan memang orang baptis ya. Saya nggak ngerti macam-macam. Saya bilang, aduh ini gimana ya? Terus suami saya, William,
langsung bilang, kalau nanti Tuhan Yesus sembuhkan, kamu harus percaya ya. Wah, saya dalam hati deg-degan. Ini kok menginjilnya dengan cara begini sih? Tuh dari mana aturannya nih? Nanti saya akan meletakkan tangan ya atas mata ibu. Nanti saya akan usir itu sakit ya dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kamu sembuh. Kalau kamu sembuh, kamu harus percaya Tuhan Yesus ya. Saya yang dia pakai bahasa Inggris, saya yang harus terjemahkan. Saya itu terjemahkannya sampai a a tapi saya juga terjemahkan. Ya, dia bilang iya. Kalau aku sembuh pasti percaya. Terus Pak William ini langsung letakkan tangan loh. Dia pakai bahasa Inggris kan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku usir sakit penyakit ini. Semua kutuk dihancurkan dalam nama Yesus. Begitu aja, dibentak, diperintahkan langsung. Habis diletakkan tangan ya di matanya. Habis itu dia Pak William kadang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, dia bilang, kasih coba Lucy, tanya dia, gimana tuh rasanya? Aduh, aku pikir, cilaka deh. Kalau ditanya, makin dia kalau bilang lebih sakit, kita gimana nih? Enggak, tanya. Terus saya bilang, ibu, gimana tuh mata? Aduh. Dia bilang begini, waktu kamu itu apa? Mantra-mantra, dia bilang mantra-mantra. Saya rasakan loh, adem-adem loh, dingin-dingin, turun dari mata saya sampai ke hati saya. Terus saya tanya, bagaimana rasanya? Sakitnya hilang? Sembuh, Sinsang, kata dia. Sembuh, guru, sembuh. Wah, saya kaget luar biasa. Terus Pak William bilang, tanya dia, mau percaya Tuhan Yesus gak? Mau, langsung saya tanya, ibu mau percaya Tuhan Yesus? Iya, saya mau percaya Tuhan Yesus. Sudah gitu dalam 3 bulan itu yang di Biang dan yang di Menjaya ada kira-kira 50 orang lebih ya. Percaya Tuhan Yesus. Setiap orang itu ada mujizatnya. Sembuh dari penyakit atau dia punya kutukan daripada dukun-dukun tuh yang macam-macam itu semua hancur loh. 50 orang itu dibaptis itu tahun 78 itu. Ya. Nah, hari ini ada gereja di Biang dan Menjaya yang semuanya dibina oleh Gereja Pantekosta di Indonesia dengan murid-muridnya, dengan pendetanya dan ibu pendetanya, murid kami, anak-anak peliharaan kami semua itu. Puji Tuhan ya. Oh, saya baru sadar, ini rupanya kalau tanpa kita bisa menjalankan mujizat ini, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, wah ini nggak bisa jalan. Ini orang-orang takut sekali sama semua dukun, takut sama setan. Wah itu orang-orang, itu Biang dan Menjaya itu nggak bisa. Waktu tahun 78 itu tidak bisa dicapai dengan jalan kaki atau dengan kendaraan ya, nggak bisa. Harus dengan perahu saja. Jadi orang-orang itu kerjaannya cuma noreh karet ya, pohon karet. Nah, mereka itu sangat-sangat miskin loh, luar biasa miskinnya. Ya kalau makan sih mungkin cukup ya, karena ada Kali Kapuas kan ya, banyak ikannya, banyak udangnya. Tapi kalau yang lain-lain itu nggak ada ya. Kalau sakit terus meninggal anak-anak. Aduh, saya bilang ini tempat kok begini ya. Nah, tapi sesudah hari ini sudah berapa 40 tahun lebih ya. Anak-anak Tuhan banyak di sana. Puji Tuhan, ada gerejanya ya. Kami serahkan semuanya kepada GPDI ya. Nah, saudara-saudari, inilah yang kami mau ajarkan. Dari situ saya mulai mengerti, kalau tidak pakai mujizat-mujizat begini, mereka nggak berani
datang kepada Tuhan. Karena mereka sumpahkan dengan mereka punya dewa-dewa itu. Oh, mereka nyembah-nyembah macam-macam ya. Mereka nggak akan berani. Mereka janji anaknya juga inilah itulah. Ya, mereka itu takut sama setan, takut sama dukun, takut sama guna-guna. Macam-macam lah dia yang takut. Nah, sekarang kami ajar mereka. Benar-benar hari ini semuanya sudah jaya. Puji Tuhan ya. Nah, mari kami teruskan itu kesaksian kami sedikit. Ya, Lukas pasal 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Saudara, tadi Lukas 9 semuanya ke-12 murid ya, ke-12 rasul. Nah, ini 70 murid. Murid yang mana ini? Nggak ada namanya, nggak ada siapa lagi. Ya, aku pikir ya pasti ya yang macam kita inilah ya. Murid-murid ini, kita ini semua ya. Saudara-saudari dan saya ini anak-anak Tuhan, murid ke-70 murid yang lain. Atau hari ini kita punya 1 miliar ya, 9 ya. Satu orang yang percaya Tuhan itu, orang yang percaya Tuhan Yesus Katolik sama Protestan kira-kira ada 1 miliar ya. Nah, semua ke-70 murid ini bisa menjadi apa? Tandanya lah ya. Kita ini murid. Diapakan murid-murid ini Tuhan Yesus mengutus mereka juga berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, di mana Injil akan sampai ya. Nah, apa perintahnya? Ayat 9, sembuhkanlah, semua orang baca ya. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin. Haleluya. Nah, sembuhkanlah orang-orang sakit. Nah, jadi artinya waktu kita memberitakan kerajaan Allah, kita sembuhkan orang juga. Karena ini diperintahkan Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, sekarang ada laporan dan kesaksian dari pekerja-pekerja kami di India. Kami mengajar yang sama di India. Kami menggembleng mereka sampai mereka punya iman, berani menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Kalian tahu ya, di India itu ada berapa ya dewa-dewinya ya? 3 juta lebih ya di India ya, dewa-dewi. 3 juta. Apapun disembah, monyet kayak tikus kayak, pokoknya kalau bergerak semua disembah ya. Ya, sebentar ya. Saya tahu banyak pertanyaan ya. Memang ini pengajaran baru, katanya baru, padahal nggak baru. Semuanya ada di Alkitab ya. Tunggu sebentar ya. Nanti saya akan jawab. Ini ada kesaksian-kesaksian. Kami ada pekerja kira ada 200 lebih orang. Itu mereka namanya harvest worker. Nah, ini kesaksian mereka. Ini banyak. Hari ini kami sudah menjangkau ada gereja rumah, sudah ada 700 gereja rumah yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan ada 30.000 ya. Ini di semua di tempat-tempat terpencil ya. Kalau kita nggak akan mau ke kampung-kampung begitulah. Di India keadaannya lebih prihatin daripada kita di Indonesia. Saudara-saudari, ini India ya. Dewa-dewinya, setan-setannya semua digabungkan 3 juta lebih. Apapun disembah. Nah, ya. Nah, keadaannya rawan. Di suatu kampung di India ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu. Jadi bapak anak perempuan ini juga dukun ya. Jadi dukun sama dukun perang nih ya. Tapi biar bagaimanapun dia gagal yang jadi bapak. Tiap hari keadaan anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahwa ilmu apapun biar dari dukun lain tidak akan melepaskan anaknya. Jadi karena sudah jalan buntu, dia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir
setan-setan yang menyerangi anaknya. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta istrinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, satu kesaksian ini. Nah, ada satu lagi, seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ dokter memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Dokter bilang kepada sekeluarganya bahwa tidak ada perobatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar. Dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami. Sekarang pekerja-pekerja kami ini sudah masyhur ya di sana, mereka tahu ini pekerjaan tantangan Elia ya, pekerja-pekerja dari tantangan Elia, organisasi tantangan Elia. Nah, memang keadaan sangat gawat dan kalau melayani dia ada resikonya bagaimana kalau dia meninggal. Walaupun demikian, pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dalam nama Yesus yang berkuasa. Pada saat itu Sumitra kembali sadar. Karena itu keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyaksikan mujizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, inilah sebabnya selama kita ada di situ dari tahun kita mulai mengajar mereka kira-kira 10 tahun yang lalu. Tahun 2018 kami baru mulai ini nih. Mulai masuk ke kampung-kampung, suruh mereka kerjakan yang sama ya, ini. Kami terus latihan mereka. Nah, hasilnya setelah 3 tahun ini kita ada gereja rumah 700 lebih dan orang yang percaya 30.000 lebih ya, saudara-saudari, ini hasilnya. Nah, sekarang satu lagi, ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat. Pada waktu dia lagi ke ladang, setelah itu selama berapa hari dia menjadi buta dan juga sakit demam. Istrinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan pekerja tantangan Elia tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil pekerja-pekerja itu ke rumah. Jadi mereka datang dan pekerja-pekerja itu datang dan melayani guru dalam nama Yesus Kristus. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya dipulihkan. Demamnya juga hilang. Guru dan abangnya serta seisi keluarga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Banyak ini ya. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun tempat tidur selama seminggu dan di desanya tidak ada perobatan. Tetapi puji Tuhan pada waktu COVID-19 pekerja-pekerja tantangan Elia masuk ke desanya. Pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus, jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Banyak lagi ya. Nah, ini kami punya pekerja-pekerja yang di India ya, dari 2018 sesuai dengan Lukas 10 ya, ini yang kami latihan mereka. Apa latihannya? Yang Tuhan Yesus latihan murid-muridnya, kita latihan mereka juga ya. Jadi nggak macam-macam ya, nggak usah pusing-pusing inilah itulah, nggak usah ya. Pokoknya Tuhan Yesus tinggal di dalam kita, kita ada tenaganya, kita ada kuasa di dalam namanya. Jalankan yang seperti Tuhan Yesus jalankan. Kalau Tuhan Yesus usir setan dengan dibentak saja, setannya keluar, kita juga sama. Dalam nama Yesus, setan engkau keluar. Pergi dari sini. Jangan ganggu orang ini dan tidak boleh kembali lagi. Wah, orangnya langsung terlepas ya. Itu caranya ya. Jadi sejak tahun 2018 ada 500-600 kesaksian seperti itu. Masih tambah lagi setiap hari. Ya. Jadi walaupun COVID-19 sekarang ganas dan menyebar kemana-mana di India. Aduh, sekarang lebih ganas lagi. Sejak permulaan tahun 2018 sudah ada 500 waktu itu. Ini kami catat kira-kira 2019. Hari ini kita ada 700 gereja rumah ya. Di Indonesia kalian yang sudah terlatih akan menghasilkan buah yang sama. Amin. Amin ya. Kami percaya. Itulah tujuan seminar ini. Haleluya. Haleluya. Nah, haleluya ya. Nah,
Pekerja-pekerja masuk kampung berdua-dua atau satu orang sendiri, ya. Di kampung banyak orang menderita bermacam-macam penyakit, benar nggak? Oh, saya tahu ya, di Kalimantan Barat 9 tahun. Pekerja-pekerja pergi dari rumah ke rumah, bertanya kalau ada anggota keluarga yang sakit. Di desa biasanya banyak yang sakit ya. Atau di tenda setan ya, kesetanan ya, banyak. Di situ sembuhkanlah orang sakit dan lepaskanlah yang kerasukan dalam nama Yesus. Begitu saja. Terus mereka pasti mau dengar kamu punya Injil. Sesudah terjadi mujizat, beritakanlah Yesus kepada keluarga tersebut. Amin. Jangan sebut agama Kristen atau pindah agama masuk Kristen, nggak usah ya. Apalagi kalau kita masuk ke kampung saudara sepupu kita, jangan bilang jadi Kristen, nggak usah ya. Biarin aja, KTP-nya tetap ya, KTP-nya tetap, agamanya tetap, asal orangnya ke surga, KTP-nya boleh ke neraka, nggak jadi soal. Jangan-jangan banyak yang KTP-nya Kristen, KTP-nya masuk surga, orangnya ketinggalan. Aduh, kasihan lah. Bilang saja Yesus adalah Mesias dan akan mengampuni dosamu dan bawamu ke surga. Jangan sebut kata anak Allah ya kalau dengan saudara sepupu kita. Nanti kamu habis lah kamu. Bilang Yesus adalah Mesias, Isa Al-Masih. Tuh. Kalau kita bilang dengan saudara sepupu kita, bilang dalam nama Isa Al-Masih kamu sembuh. Sembuh nggak? Sembuh. Biar namanya Isa Al-Masih, Tuhan Yesus tahu namanya siapa. Ya, Isa Al-Masih kan bahasa Arab ya, sama ya, nggak jadi soal. Kalau sudah terjadi mujizat lebih mudah ya, bukan lebih mudah kabarkan Injil. Amin. Ya, orang yang baru percaya juga bisa menjadi saluran sambil bawa orang menjadi saluran Injil. Sampai-sampai bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Orang yang baru percaya imannya bagus ya. Pada waktu orang kampung dengar kesaksian dari orang yang baru disembuhkan, hati mereka lebih terbuka menerima Yesus. Nah, aku tidak bilang ya akan semua orang yang sudah melihat mujizat atau menerima mujizat bisa percaya ya, tapi kebanyakannya akan percaya. Masih juga ada orang yang lihat mujizat, mengalami mujizat, nggak percaya juga ada. Itu biasa lah ya. Nggak 100%. Amin. Di mana seisi rumah tangga sudah percaya karena menyaksikan mujizat yang dahsyat. Seringkali keluarga itu sangat berminat mengadakan gereja rumah atau persekutuan rumah dimulai di rumah mereka. Karena pikiran mereka, aduh kita nggak mau penyakit atau setan balik lagi. Kalian lah hamba-hamba Tuhan datang sinilah seminggu sekali adakan kayak kebaktian atau kita belajar Alkitab ya, itu sering. Jadi carilah orang baru yang penuh semangat untuk Tuhan, dia bisa bantu memimpin gereja rumah itu. Itu kan dari Lukas 10 begitu kan. Cari orang yang apa? Yang baik supaya kita masuklah rumahnya, sembuhkanlah orang itu tuh. Jadi dia bisa jadi pusat daripada membawa yang lain-lain di kampung itu. Nah, kadang-kadang pada waktu pergi untuk penginjilan boleh ajak orang yang baru sembuh untuk bersaksi. Benar. Nah, laporan dari Indonesia. Ini yang dari Indonesia, ini yang hebat. Saudara-saudari, dalam jangka waktu 16 tahun, 5.000 orang Sunda di Jabar menerima Isa lewat hamba Tuhan yang kami latih. Ya, Pak Elias. Nanti kalian boleh undang Pak Elias ke Balai Karangan ya. Menurut hamba Tuhan yang memimpin mereka itu, ujung tombak yang dipakai adalah otoritas, wibawa, atau otoritas dalam nama Yesus untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Menguasai. Waktu kita bilang dalam nama Yesus, setan engkau keluar. Itu apa tuh? Otoritas kan? Arti kita berwibawa kan? Kita berkuasa atas setan itu kan? Kita bentakkan dia dalam nama Yesus. Keluar, pergi. Pergi setannya. Asal kamu jangan takut-takut setannya yang nyerang kamu. Kamu harus berani. Nanti kita ajarkan keberanian ini. Nanti kita ajarkan bagaimana keluarkan perintah. Juga sakit-sakit penyakit ini. Dalam nama Yesus. Penyakit ini pergi. Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Dibentak begitu aja dalam nama Yesus. Ya, di Kisah Rasul-Rasul Petrus juga begitu kan. Paulus juga begitu kan. Perintahkan ya.
Tuhan Yesus dan murid-muridnya selalu perintah. Nanti kita lihat ya Alkitabnya. Makanya saya bilang, saya nggak akan tunjukkan muka saya kayak apa, Kak. Kita akan lihat firman Tuhan dengan seksama. Karena semuanya ada di dalam firman Tuhan. Ya, haleluya. Orang mati telah dibangkitkan. Itu benar, ada kesaksian. Nanti aku berikan kesaksiannya. Setelah menjalankan mujizat, ini Pak Elias ya, dia memakai kontekstualisasi dalam penginjilan. Artinya mereka nggak akan dikristenisasi, jangan. Menjangkau saudara sepupu kita ya. Nah, udah. Jadi jangan disuruh pindah agama, masuk agama Kristen, menjadi orang Kristen. Kalau kita di Kalimantan Barat nggak jadi soal. Kalau di Bandung, di Sunda, kita bisa nggak ada nyawanya nanti. Juga nggak usah bangun gereja ya, kita nggak bangun gereja gedung, nggak usah, karena dilihat gedung gereja kalau di Bandung dibakar ya. Nah, kita diselamatkan dengan masuk agama Kristen atau tidak? Saudara-saudari jawablah itu ya. Kita tidak diselamatkan dengan masuk agama Kristen. Kita selamat karena kita percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Pengikut Isa Al-Masih. Nah, mereka nyebut sendiri, saya ini pengikut Isa Al-Masih. Udah, nggak ada yang ribut ya. Kita tidak suruh mereka datang ke gereja. Jangan. Kalau dengan saudara sepupu kita, amin. Sebaliknya kita memuridkan mereka di tempat yang tidak disebut gereja, di rumah-rumah lah. Setelah itu mereka diutus kembali kepada masyarakat mereka sendiri sebagai saksi Isa Al-Masih. Sekarang jadi ada 5.000 anak Tuhan. Juga dibaptis lagi. Waktu dibaptis kita bilang disunat. Nah, ya. Nah, saudara-saudari, itu kita punya apa? Namanya kesaksian-kesaksian dan pengenalan daripada pelajaran ini. Saudara-saudari sekarang kali punya apa sedikit perasaan ini yang diajar ini apa nih ya? Yang diajar ini adalah bagaimana menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan dengan caranya Tuhan Yesus untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, ini kita punya maksud atau tujuan daripada training Elijah Challenge, training tantangan Elia. Nah, sekarang sedikit lagi ya, nanti kita akan selesai dan kita juga akan melayani orang-orang yang sakit ya. Nanti kita bisa buka semua suaranya kah, fotonya, apanya, bukan fotonya, apanya, image ya, dibuka nanti. Sebentar dulu. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya kan ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Amin. Nah, lompat ke ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku, Tuhan Yesus, ada di dalam Bapa. Dan Bapa ada di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala alam semesta. Allah yang paling berkuasa ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa itu. Ya. Atau kata Tuhan Yesus, kalau kamu nggak percaya aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah, saudara-saudari, pekerjaan apa? Pekerjaan apa? Apa pekerjaannya manusia bisa lakukan atau hanya pekerjaan yang Tuhan sendiri bisa lakukan? Hanya Tuhan alam semesta. Membangkitkan orang mati, memelekkan mata orang buta, buat orang timpang berjalan, orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, setan diusir. Itulah pekerjaan-pekerjaan, benar nggak? Ya. Jadi mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu adalah bukti daripada bahwa dia adalah datangnya daripada Bapa dan Bapa ada di dalam dia dan dia ada di dalam Bapa. Amin. Karena hanya Tuhan Yesuslah bisa melakukan pekerjaan itu. Amin. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Buktinya di mana?
Oh, pekerjaan-pekerjaannya. Orang mati bangkit, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang kusta bersih, pulih, ya, saudara-saudari. Nah, setan bisa diusir, itulah buktinya. Nah, Tuhan Yesus, kalau kamu mau bikin orang percaya, inilah caranya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Satu-satunya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Nah, ini ayatnya. Aku berkata kepadamu. Semua orang baca ya, sama-sama. Sesungguhnya aku tidak bohong, kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kalian percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, orang percaya ini akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Kamu berani percaya? Saya dulu ngelihat gak berani percaya. Ya, abisnya di dalam Alkitab berkata begitu, mau percaya ya haruslah. Tapi masa iya? Tapi kata Tuhan Yesus, aku tidak bohong loh. Sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara-saudari, coba ini dihayati ya. Dipikirkan sedalam-dalamnya. Aku dulu juga gak berani percaya aku orang baptis. Ya, cuman Tuhan aja yang bisa melakukan pekerjaannya sendiri. Kita mah nggak bisa. Mana mungkin sih nyembuhkan orang kayak apa? Nggak mungkin. Kalau menurut aku bilang. Tapi buktinya perkataannya apa? Markus 16 apa? Nah, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, malah lebih besar lagi. Udah jangan ngomong yang lebih besar dulu deh, ya. Lakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya kita akan menyembuhkan orang, kita akan mengusir setan, kita akan memelekkan mata orang buta, kita akan membuat orang tuli mendengar, kita akan membuat orang timpang berjalan. Waktu kita memberitakan kerajaan Allah, itu kuncinya. Harus dikasih bukti. Waktu kita memberitakan firman Tuhan, waktu kita memberitakan Injil, waktu kita memberitahukan Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya yang akan memberi hidup, tidak ada lain lagi. Orang-orang yang kalau misalnya orang Hindu, dewanya 3 juta, yang ini disembah, yang itu disembah, mereka perlu bukti nggak? Berani nggak mereka datang kepada kita hanya dengan bawa dengan mulut saja, dengan kata-kata saja? Nggak berani. Kita mah udah orang percaya ya, nggak lihat mujizat nggak jadi soal. Ini orang-orang di luar loh, orang-orang yang nggak pernah tahu loh Tuhan Yesus, nggak pernah dengar. Ada satu hamba Tuhan pekerja kita di India masuk ke ladang, kasih tahu orang itu Tuhan Yesus. Dia bilang, apa Tuhan Yesus itu siapa sih? Jenderal. Tuhan Yesus itu siapa? Wali kota, kata dia. Orang pekerja kita bukan Tuhan Yesus itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan satu-satunya. Hah? Ya. Nah, ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita beritakan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak pernah dengar namanya, tidak tahu di alam semesta ini ada pencipta yang satu-satunya, yang paling besar, yang paling mulia. Jangan kata-kata saja, mana buktinya? Mereka lihat pun nggak tahu, dengar pun belum pernah. Nah, saudara-saudari, kalau mereka bisa percaya dengan kata-katamu saja, ya puji Tuhan. Nggak akan ke dukun lagi kan? Nggak akan ke macam-macam lagi kan? Nggak akan nanya-nanya ini, nanya-nanya itu. Gue untung nggak nih hari ini nih? Hitung kek, kuamia kek sedikit ya. Lihat nih, gue punya hidup nih, di tapak tangan nih. Berapa umur gue panjang nih? Maaf ya, pakai gua lagi. Jakarta. Ya, saudara-saudara, coba perhatikan ini. Kita baca ya. Ini Yohanes pasal 14 ayat 12. Sesungguhnya kata Tuhan Yesus, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Sampai di sini dulu ya, saudara-saudari. Sudah jam 9.15. Ayo kita buka. Nah, kalau kamu punya pertanyaan, ini pengajaran masih ada 9 jam ya. Sebentar. Tunggu. Ini gimana bukanya nih? Saya akan stop recording.